Panggilan akrabku Widya. Baru menikah 2 bulan dengan Andra. Dan disinilah kami, di rumah besar bergaya joglo yang sejuk milik Pak Purnomo mertuaku. Sejak awal Andra sudah mengajukan ide untuk tinggal bersama ayahnya. Ayah itu si mata wayang wit. Kasihan kalau harus sendirian setelah ibu nggak ada. Katanya waktu itu dengan nada penuh kepedulan. Aku pun mengerti, Andra adalah putra tunggal yang sangat mencintai ayahnya. Bagi Andra ini adalah wujud bakti. Bagiku ini adalah tantangan besar. Menjadi menantu yang sempurna, yang bisa mengisi kekosongan rumah ini tanpa mengganggu privasi seorang duda berwibawa. Aku berjanji pada diriku sendiri akan membuat Pak Purnomo bangga, menjadi sosok yang hangat, dan jauh dari citra menantu yang merepotkan. Rumah ini hening di malam hari, dan aku merasa meskipun sudah menikah, aku masih berusaha keras untuk benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Sosok Pak Purnomo sendiri bukan sosok sembarangan. Ia adalah kepala mekanik di bengkel resmi terkemuka selama hampir 30 tahun. Usianya hampir menginjak 50 tahun. Tetapi jika dilihat sekilas, semangatnya tak kalah dengan pria paruh baya di awal 40-an. Postur badannya tegap. Hasil dari kerja keras mengangkat mesin dan berkutat dengan oli. Dan wajahnya yang bersih serta minim kerutan membuatnya sering menjadi pusat perhatian. Aku sering mendengar bisik-bisik dari ibu-ibu pengajian di depan rumah. Mereka sering menggodanya dengan senyum tersipu. Ia selalu membalasnya dengan senyum tipis yang sopan dan berjarak, tanpa pernah memberikan celah. Ia adalah pria yang memancarkan aura disiplin yang kuat, terawat, wangi sabun dan sedikit aroma minyak cendana, bercampur samar dengan bau khas motor yang melekat di pakaian kerjanya. Tampak berwibawa, penuh tata krama, dan selalu menjaga sikap. Namun rutinitas Pak Purnomo di bengkel resmi yang terstruktur itu tiba-tiba berubah. Belum lama setelah aku dan Andra menikah, sebuah keputusan besar ia ambil, pensiun dan membuka bengkel sendiri. Ayah ingin punya pangkalan sendiri, nak. Sudah lama di kepala, ujarnya suatu pagi, matanya berbinar ambisi. Aku dan Andra hanya bisa mendukung penuh. Dalam beberapa minggu lahan kosong di samping rumah kami, yang dulunya hanya kebun kecil, disulap menjadi bengkel pur. Pak Purnomo turun tangan langsung, mengawasi setiap pemasangan atap seng dan penataan rak perkakas. Itu bukan sekadar bengkel, itu adalah monumen semangatnya yang tak pernah pudar. Sebuah impian yang diwujudkan di usia senja, tepat di sebelah kamar tidurku. Dan bengkel pur itu langsung ramai. Pelanggan Pak Purnomo yang dulu, yang telah percaya pada tangan dinginnya selama bertahun-tahun, pindah mengikuti ke lokasi barunya. Setiap hari ada saja deru motor yang datang dan pergi, denting kunci pas beradu, dan hiruk-pikuk obrolan teknis. Aku dari dapur bisa mencium aroma oli baru yang pekat, dan bau bensin yang sesekali terhembus. Melihat kesibukannya, aku berinisiatif. Aku membuatkan es teh lemon di cuaca terik, atau membawakan sepiring pisang goreng hangat saat istirahat. Aku hanya ingin menjadi menantu yang baik dan mendukung. Interaksi kami di sana selalu formal. Terima kasih ya Nak Widya, repot-repot ke bengkel ayah. Katanya sambil sedikit menunduk sopan, menjaga tangannya agar tidak menyentuhku saat mengambil piring. Sayangnya kesibukan Andra di kantornya semakin menjadi-jadi. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak sempat makan malam di rumah. Otomatis akulah yang paling banyak menghabiskan waktu di rumah, dan akhirnya aku mulai ikut campur urusan bengkel yang sederhana untuk menambah kesibukanku. Aku membantu menyapu lantai yang berminyak, atau menyusun kembali botol-botol pelumas. Pak Purnomo tidak memintanya, tapi ia tampak senang dengan kehadiranku. Perlahan obrolan kami meluas. Kami berbicara tentang hal-hal yang lebih personal dari sekadar resep masakan, misalnya tentang masa kecil Andra atau rencananya mengembangkan bengkel. Tembok formalitas itu mulai retak. Jarak fisik yang selalu dijaga Pak Purnomo mulai berkurang. Tatapan kami mulai lebih lama, lebih santai. Hubungan yang dulu hanya sebatas menantu dan mertua, kini terasa berubah menjadi hubungan 2 orang dewasa yang berbagi hari-hari dalam keheningan rumah dan bisingnya bengkel. Semakin hari komunikasi kami di bengkel semakin dalam. Aku menemukan fakta bahwa Pak Purnomo, di balik sikapnya yang tegap dan disiplin, adalah pendengar yang sangat baik. Dia selalu sabar mendengarkan keluhanku tentang bahan makanan yang mahal, atau obrolan ringan tentang trend mode. Komunikasi 2 arah ini membuatku merasa nyaman dan dihargai. Perasaan yang terkadang terasa sedikit hampa saat Andra terlalu sibuk dengan deadline-nya. Aku mulai menyukai aroma khasnya yang merupakan perpaduan antara oli bekas dan kayu cendana, aroma yang maskulin dan menenangkan. Seringkali saat aku menyajikan kopi di meja kerja kecilnya,
Pelanggan atau tetangga yang kebetulan lewat akan menyambar dengan komentar, "Wah, Pak Pur beruntung ya punya menantu baik, cantik, dan perhatian lagi." Komentar seperti ini selalu membuat Pak Purnomo tersenyum lebar. Senyum yang jarang kulihat saat ia tidak bekerja. Nah, banyak yang iri pada hubungan kami karena kekompakan itu. Orang-orang melihat kami sebagai tim yang harmonis, aku yang selalu rapi, membantu membersihkan kekacauan, dan dia yang gagah mengurus teknis. Aku merasa bangga, tetapi juga terbebani oleh pujian itu. Kami harus selalu tampak sempurna di mata orang lain. Andra mendengar obrolan dari tetangga tentang betapa akrabnya aku dengan ayahnya. Tampak tenang dan sangat senang. Aku nggak salah pilih istri Wid. "Kamu cepat banget nyetel sama ayah," katanya memuji. Ia tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Baginya keakraban ini adalah bukti bahwa ia berhasil menciptakan keluarga yang utuh dan bahagia. Bahkan saat di bengkel maupun di rumah, kami semakin sering berbagi sentuhan kecil yang tak disengaja. Tangan kami bertemu saat ia mengambil tisu dari tanganku, bahunya menyenggolku pelan saat kami berpapasan di lorong. Sentuhan-sentuhan itu terasa singkat, tapi selalu meninggalkan jejak rasa panas yang menjalar di kulitku. Aku mencoba menepisnya, menganggapnya hanya sentuhan biasa antara mertua dan menantu. Namun sentuhan-sentuhan biasa itu perlahan menjadi disengaja, atau setidaknya terasa disengaja olehku. Beberapa bulan terus berlalu, dan hubungan kami semakin dekat secara emosional. Aku mulai merasa ada yang aneh. Ada gejolak yang tidak wajar di dalam perasaanku. Setiap aku dekat dengan Pak Purnomo, setiap ia bicara sambil mencondongkan badan ke arahku, aku semakin salah tingkah. Jantungku berdebar tak karuan, dan aku harus menahan napas agar kegugupanku tidak terlihat. Aku mulai memperhatikan detail kecil padanya. Lekuk di sudut matanya saat tertawa. Cara ia melipat lengan kemeja kerjanya, bahkan bekas oli samar di punggung tangannya yang kekar. Pak Pur juga tampak menyadari perubahan sikapku. Ada kalanya saat aku membawakan teh, tangannya akan menahan piring sedikit lebih lama. Memaksaku untuk juga menahan posisiku, membuat mata kami bertemu dalam diam yang mencekik. Tatapannya itu tidak lagi sopan dan formal. Tatapan itu terasa penuh arti, mengandung pertanyaan yang tak berani ia ucapkan, dan janji yang tak berani aku harapkan. Ketegangan itu membangun setiap hari, membesar seperti balon yang siap meletus. Kami berdua tahu di balik kecanggungan dan kesopanan yang kami tampilkan, ada sesuatu yang berbahaya yang tumbuh, sesuatu yang kami berdua sama-sama nikmati, sekaligus takuti. Suatu sore ketegangan yang sudah lama terpendam itu mencapai puncaknya. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan langit di atas kami mulai mendung gelap. Aku datang ke bengkel untuk membantu Pak Purnomo membereskan perkakas terakhir. Aku menyapu lantai, memastikan semua baut dan kunci sudah tersusun rapi. Kami bekerja dalam keheningan yang terasa berat. Keheningan yang kali ini bukan karena canggung, melainkan karena waspada. Seperti dua orang yang tahu bahwa mereka sedang bermain di tepi jurang. Ketika kami hampir selesai, butiran air mulai jatuh, 1-2, kemudian menjadi gerimis. Jalanan di depan bengkel yang tadinya masih dilintasi beberapa motor, tiba-tiba sepi. Suara rintik hujan di atap seng terasa memekakkan telinga. "Sudah nak, biar ayah saja yang angkat ember ini," kata Pak Purnomo saat aku hendak mengangkat ember berisi air kotor. Tangannya yang kasar penuh kapalan, sekilas menyentuh lenganku. Sentuhan kali ini berbeda, terasa disengaja dan hangat, bukan sekadar ketidaksengajaan. Aku menarik lenganku, detak jantungku berpacu seperti motor yang digas penuh. Kami berdiri di ambang pintu bengkel, hanya berjarak 1 langkah dari rumah. Namun hujan lebat yang turun tiba-tiba membuat kami terperangkap. Hujan itu seperti penghalang, mengisolasi kami dari dunia Andra dan kewajiban kami. "Wah, deres sekali ya. Kataku mencoba mengendalikan nada suaraku agar terdengar normal. Aroma tanah basah dan oli bekas di bengkel berpadu, menciptakan wangi yang aneh dan menekan. "Kita tunggu sebentar di dalam saja, nak. Ayah buatkan teh hangat ya." Daripada pulang basah kuyup, usulnya dengan mata menatapku lekat. Ada jeda yang panjang sebelum aku menjawab, jeda yang kami berdua tahu telah dipenuhi oleh pertimbangan. Aku mengangguk pelan seolah menerima takdir yang tak terhindarkan. Di dalam bengkel kami duduk di bangku kayu kecil yang biasa ia gunakan untuk beristirahat. Pak Purnomo menyeduh teh di cangkir kaleng, unik dan sangat sederhana. Pencahayaan dari 1 lampu bohlam kuning membuat ruangan terasa remang dan dalam. Kami minum teh dalam diam, tetapi diam kali ini adalah medan perang yang penuh gejolak. Suara hujan yang berisik justru membuat suasana terasa semakin sepi, seolah kami terpisah dari realitas. Setelah cangkir tehnya habis, Pak Purnomo menaruhnya di lantai,
Lalu ia membalikkan tubuh, menghadapku sepenuhnya. Aku harus jujur padamu, Widya. Katanya dengan suara pelan dan serak, hampir tenggelam oleh suara hujan. Kalimat itu langsung menancap, membuat seluruh tubuhku kaku. Aku merasa aneh akhir-akhir ini. Setiap kamu ada bengkel ini seperti punya energi lain. Aku nggak pernah merasakannya sejak ibunya Andra tiada. Kamu memberikan kenyamanan. Aku mendengarkannya tanpa bernapas. Air mata sudah menggenang di mataku karena pengakuan yang sudah lama kutunggu dan sekaligus kutakuti itu. Aku membalasnya, aku juga Aku juga merasa nggak nyaman setiap dekat ayah. Ini salah. Ini benar-benar salah. Aku istri Andra. Tapi aku selalu merasa lebih utuh dan nyaman bila sedang bersama ayah. Pengakuan itu keluar begitu saja. Jujur, memecah semua formalitas yang kami pertahankan selama berbulan-bulan. Kami saling mengakui kenyamanan yang kini telah menjadi perasaan yang jauh lebih dalam. Sebuah ikatan yang tak seharusnya ada. Di tengah kebisingan hujan, pengakuan kami menjadi bisikan rahasia yang mengikat kami. Dan tanpa ada lagi kata-kata, tanpa aba-aba, semua terjadi begitu cepat. Bibir kami saling bertemu, sebuah pertemuan yang merupakan puncak dari semua ketegangan, tatapan, dan sentuhan yang terpendam. Pertemuan bibir itu cukup lama, seperti kami mencoba menyerap semua perasaan yang selama ini kami tahan. Namun tiba-tiba kami tersentak, seperti tersadar dari mimpi buruk, teringat akan Andra. Kami sama-sama menyadari betapa jauhnya kami telah melangkah, dan betapa besarnya bahaya yang mengintai pernikahanku dengan Andra. Setelah momen itu, kami langsung memisahkan diri dengan gerakan cepat dan panik. Rasa bersalah menghantamku seperti sambaran petir, jauh lebih menyakitkan daripada kehangatan pertemuan bibir tadi. Pak Purnomo tampak sama terguncangnya. Wajahnya berubah pucat dan matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Kita tidak seharusnya melakukan ini, Nak, bisiknya. Kami berdiri dalam keheningan yang mematikan, hanya diselingi suara air yang menetes dari atap seng. Kami sama-sama tahu, tindakan kami baru saja menciptakan jurang yang tak mungkin tertutup. Kami tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Kita harus pulang ya, hujannya sudah agak reda. Kataku berusaha menormalkan situasi, meskipun aku tahu tidak ada yang normal lagi. Kami keluar dari bengkel, berlari cepat dalam sisa-sisa guyuran hujan yang membuat pakaian kami basah kuyup. Namun sesampainya di rumah, segala penampakan pemandangan alam tanpa disengaja pun terjadi. Gaun santai yang kukenakan melekat erat akibat basah. Pak Purnomo yang biasanya selalu tenang, kali ini tidak bisa lagi mengendalikan diri. Ia melangkah maju, sorot matanya yang tegas kini hanya tertuju padaku. Maafkan ayah, Nak. Ayah tak bisa lagi untuk mengendalikan gejolak baik itu. Sebuah pengakuan yang penuh arti, seolah menggeser fokus dari basah kuyupnya pakaian kami, menjadi pengakuan atas ketidakmampuannya menahan suatu niat baik. Tanpa menunggu respons Widya yang tampak bingung, Pak Purnomo segera menutup pintu rumah dengan bunyi berdebam yang keras, seolah mengunci kami di dalam rahasia. Dengan langkah pasti ia memegang lenganku, dan membawaku masuk ke ruang tengah. Aku tampak terkejut, mencoba menarik tanganku, tetapi tubuhku juga tak mampu menolak sepenuhnya. Kakiku terasa berat, dan di satu sisi aku merasa tertarik oleh ketegasan Pak Purnomo yang baru ini. Nak, sekali ini saja tolong bantu ayah. Bisiknya dengan suara kini mendesak dan penuh permohonan yang menyakitkan. Apa ayah yakin dengan keputusan ini? Aku istri anak ayah loh. Bagaimana dengan Mas Andra nanti? Perkataanku adalah pertahanan terakhirku, namun dalam hatiku sebenarnya mengharapkan niat baik itu. Tapi cukup sekali ini aja ya. Widya takut ya, kataku. Dan kalimat itu adalah kekalahan. Di balik ketakutan itu, terselip penerimaan terhadap niat baik yang tumbuh di antara kami. Pak Purnomo melihat keraguan di mataku, dan dia tahu dia menang. Iya, Nak, ayah mengerti. Hanya untuk hari ini saja, ayah janji. Ayah sudah tak sanggup lagi, Nak. Ini adalah konsekuensi dari kenyamanan yang kita bagi. Jawabnya dengan suara meyakinkanku. Akhirnya hal baik itu pun terjadi. Momen itu berlangsung dengan penuh hikmat. Sebuah ritual yang dipenuhi campuran ketakutan, semangat yang tak terhindarkan, dan rasa bersalah yang mencekik. Cukup lama dan menegangkan, sampai akhirnya hasil akhir pun terjadi. Kelegaan yang aneh memenuhi ruang antara kami. Malam harinya sekitar pukul 9 malam, Andra akhirnya pulang. Ia pulang dengan wajah lelah, tidak menyadari bahwa ia baru saja melewatkan bencana terbesar dalam hidupnya. Kami berdua, aku dan Pak Purnomo, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Kami makan malam bersama, berbicara tentang pekerjaan Andra dan motor yang baru saja diperbaiki di bengkel. Aku menjaga kontak mata seminimal mungkin, takut tatapanku akan mengkhianati rahasia yang kini kami simpan. Aku merasa kotor, tetapi sekaligus terikat erat oleh kesamaan dosa ini. Rahasia itu kini berada di antara kami, mengubah kehangatan rumah ini menjadi neraka yang dingin dan penuh kepalsuan. Pagi menjelang dan aku merasa sangat sulit untuk bangun. Tubuhku terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, melainkan beban moral yang menghimpit. Setelah Andra berpamitan ke kantor, aku dan Pak Purnomo berhadapan di dapur, tanpa kata-kata dan tanpa sentuhan. Kami terlihat seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi rahasia. Sebelum dia pergi membuka bengkel, aku menariknya ke samping, mataku memohon. Kami harus menyelesaikan ini sebelum terlambat. Ya, kita harus janji jangan ulangi lagi. Aku takut ya. Aku hanya nggak mau pernikahan kami hancur. Aku tak sanggup menyebut nama suamiku. Bayangan Andra yang polos dan penuh cinta menghantuiku. Aku melihat Pak Purnomo, raut wajahnya juga terlihat letih dan penuh penyesalan. Dan dia pun mengerti. Pak Purnomo mengangguk, tatapannya kini kembali formal. Kembali menjadi tatapan ayah mertua yang berwibawa, mencoba memasang kembali tembok kaca yang sudah kami hancurkan. Iya nak, ayah mengerti. Maafkan ayah mengenai hal baik kemarin. Ayang janji, itu tidak akan terjadi lagi. Jawabnya dengan nada berat dan tegas. Janji itu terasa lega, namun juga menyakitkan karena kini kami harus kembali ke kehidupan di mana kami pura-pura tidak saling tertarik. Sejak saat itu hubungan kami menjadi seperti di awal pernikahan, bahkan lebih canggung. Bukan lagi kecanggungan orang asing, melainkan kecanggungan orang yang menyimpan rahasia besar. Sentuhan kecil yang dulu terasa wajar kini terasa seperti api. Kami menjauhkan tangan, menghindari tatapan. Suasana di rumah menjadi tegang, dingin, dan penuh kehati-hatian. Aku tahu berada di bawah satu atap yang sama adalah jebakan yang menunggu waktu untuk kembali meledak. Beberapa minggu kemudian aku sadar bahwa janji saja tidak cukup. Bayangan hal baik itu terlalu kuat, terlalu segar dalam ingatan kami. Kami membutuhkan jarak. Aku memberanikan diri bicara dengan Andra tentang mencari kontrakan sementara. Aku beralasan ingin belajar hidup mandiri sepenuhnya sebagai pasangan baru. Awalnya Andra selalu menolak dengan alasan, "Ayah kesepian Wid, kita harus temani beliau." Andra sempat berbicara dengan Pak Purnomo tentang keinginanku ini. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi percakapan itu pasti dipenuhi kesadaran yang dalam. Mungkin Pak Purnomo yang menyuruhnya. Beberapa hari kemudian, Andra setuju untuk pindah. Baiklah, kalau itu memang yang terbaik untuk kita. Tapi janji ya, kita akan sering-sering jenguk ayah, katanya. Keputusan untuk pindah ini terasa pahit, namun kami saling menyadari bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk mencegah kehancuran yang total. Aku harus menyelamatkan pernikahan ini, bahkan jika itu harus mengorbankan kenyamanan yang kami temukan. Namun meskipun kami secara fisik akan berjarak, hal baik itu akan selalu menjadi bayang-bayang kami. Sebelum pindah, aku dan Andra berjanji akan sering-sering menjenguk Pak Purnomo, terutama saat Andra libur kantor. Itu adalah satu-satunya cara kami bisa mempertahankan ilusi keluarga yang harmonis di mata Andra. Tapi aku tahu, setiap kali aku melihat Pak Purnomo, setiap kali aku mencium aroma oli dan cendana yang khas, bayangan di antara oli dan teh itu akan kembali muncul, menuntut pengulangan dari sebuah kesalahan yang kami berdua janjikan untuk tidak pernah terjadi lagi.